Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina. Saya dari Universitas Batam, Fakultas Kedokteran, Prodi Kebidanan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Mendeley serta memasukkan daftar pustaka otomatis, juga footnote dan endnote-nya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informatika dalam Kebidanan dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Fendi Hidayat. Tidak berlama-lama, mari kita tonton videonya. Baik, sebelum kita memulai tutorialnya, pastikan kita sudah mempunyai aplikasi Mendeley. Kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya. Sebelum kita memasukkan filenya, kita pergi dulu ke pojok kiri atas. Yang tanda panah ke bawah itu kita klik. Di situ ada pilihan. Add files, add folder, watch folder, dan add entry manually. Nah, jika kita klik add files, itu akan menampilkan di mana file yang telah kita download akan kita masukkan ke dalam Mendeley. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kita klik file kita, lalu kita klik open jika ingin masukkan ke dalam Mendeley. Tapi karena saya tidak memasukkannya, jadi saya klik cancel. Nah, lalu di sini ada add folder. Add folder itu akan menampilkan di mana kita memasukkan lewat folder-folder yang telah kita simpan. Lalu ada juga watch folder. Watch folder itu gunanya kita mencari folder yang telah kita simpan terdahulu agar dimasukkan ke dalam Mendeley. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu yang terakhir add entry manually itu gunanya kita memasukkan jurnal atau buku secara manual ke dalam Mendeley. Tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di situ juga ada tipenya, jurnal artikel, book section, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan salah satu file yang sudah saya download ke dalam Mendeley dari add files. Nah, ini dia filenya. Kita lihat dulu apakah sama judulnya. Suplementasi vitamin A bagi ibu postpartum dan bayi. Di Mendeley ini kita juga bisa mengubah nama author secara manual jika tidak ada nama autorsnya. Lalu kita juga bisa mengubah title-nya jika title-nya itu ada tulisan Cina atau yang lain-lain segala macam, bukan dengan tulisan title seperti judul. Lalu tahunnya juga bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di situ bisa kita atur secara manual sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasukkan file dari Google Scholar ke dalam Mendeley. Sebelumnya kita buka dulu Google-nya untuk masuk ke Google Scholar. Nah, di sini kita ketik dulu Google Scholar. Kita ketik Scholar, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini misalnya kita akan mencari suplementasi dalam kebidanan. Nah, itu kita klik suplementasi dalam kebidanan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, caranya kita klik dulu judul yang akan kita cari untuk makalah kita. Jika kita klik PDF ibrahimi.aca.id itu akan muncul filenya di pojok kiri bawah. Dan itu belum masuk ke dalam Mendeley. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu belum masuk ke dalam Mendeley. Jika ingin masuk ke dalam Mendeley, kita klik yang judulnya. Lalu kita pergi ke icon Mendeley yang ada di kanan atas. Ditunggu dulu loadingnya sampai selesai. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Itu akan tersimpan sebagai file PDF. Lalu untuk menyimpannya kita bisa simpan di
My Library jika kita punya folder-foldernya seperti yang ada tertera di atas, farmakologi dan lain sebagainya, kita bisa simpan di sana. Nah, di sini saya akan menyimpannya di My Library saja dan itu akan muncul langsung di beranda Mendeley. Kalau misalkan kita klik yang farmakologi, berarti nanti dia akan menyimpan di dalam folder farmakologi. Lalu jika sudah kita tentukan di My Library, lalu klik yang add. Ditunggu loadingnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita masuk lagi ke dalam Mendeley. Lalu kita klik icon yang tulisan sync atau sinkron untuk menyinkronkan file yang telah kita download tadi untuk masuk ke dalam Mendeley. Ditunggu dulu sampai 100%. Nah, jika sudah, kita buka file yang telah kita download, apakah judulnya sama atau tidak. Tinggal diklik 2 kali saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Judulnya Pencegahan Anemia Santri Putri melalui perbandingan konsumsi suplementasi tablet tambah darah dengan kapsul serbuk Moringa Olivera Leaf. Lalu kita cek kembali apakah tahunnya, jurnalnya, nama autorsnya, dan titlenya sudah benar atau belum. Jika semuanya sudah benar, kita akan masukkan ke dalam makalah kita. Nah, di sini saya sudah ada contoh makalah yang telah saya buat dan saya akan memasukkan nama autorsnya ke dalam makalah saya. Nah, untuk memasukkan EndNote itu kita letakkan kursor di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah titik di setiap kalimat. Itu kita taruh di situ, misalkan di sini ya, teman-teman. Nah, lalu kita klik bagian reference untuk masukkan Mendeley-nya. Lalu kita klik insert citation. Nah, jika nama autorsnya kita hafal, kita bisa ketik di sini. Tapi kalau misalkan kurang hafal, kita bisa klik yang go to Mendeley, lalu akan masuk ke bagian Mendeley. Nah, di sini kita tinggal cari aja nama autors yang kita tentukan tadi di makalah kita. Kita klik nama autorsnya, lalu klik icon yang tulisannya cite. Nah, kita tunggu loading. Nah, setelah loading akan muncul tampilan seperti itu, Lewis dan Moncayo 2020. Nah, untuk mengubah style dari Mendeley-nya, kita tinggal klik bagian style di atas. Saat ini saya menggunakan style American Sociological yang ke-6. Nah, itu saya menggunakan American Sociological Association yang 6. Di situ kita bisa tinggal gonta-ganti aja stylenya yang kita inginkan. Misalnya di sini kita gunakan style Chicago. Nah, tampilannya tetap sama seperti American tadi. Lalu kita coba style yang lain. Kita coba style IEEE. Nah, tampilannya berubah menjadi angka 3. Lalu kita coba yang nature. Nah, tampilannya berubah menjadi angka 3 kecil di atas. Nah, lalu kita coba ubah lagi ke bagian modern. Ditunggu aja loadingnya sampai selesai. Nah, akan berubah menjadi seperti itu, teman-teman. Lalu kita coba turun ke bawah. Nah, di sini ada kutipannya, yaitu Francisco, Lewis, dan Moncayo, Asuhan Kebidanan tahun 2020. Jadi, setiap style yang kita ubah itu kutipan atau petikannya berbeda-beda. Kita sesuaikan dengan apa yang diarahkan oleh dosen atau kampus kita masing-masing. Nah, di sini saya akan ubah lagi menjadi American agar mudah dimengerti saat membuat daftar pustaka otomatis. Lalu di bawah ini saya akan memasukkan kembali nama authors yang baru. Klik lagi insert citation, lalu go to Mendeley.
kita cari nama authors jurnal yang kita sesuaikan dengan makalah kita. Nah, misalkan jurnal yang ini, kita klik, lalu kita klik cite. Nah, karena itu letaknya di akhir paragraf itu adalah footnote. Lalu kita turun ke bawah, kita akan membuat daftar pustaka otomatis. Nah, di sini sudah ada contoh daftar pustaka yang telah saya buat sebelumnya. Ini saya hapus dulu. Nah, cara buat daftar pustaka otomatis itu sangat mudah. Setelah kita memasukkan semua authors atau nama jurnal yang telah kita masukkan ke makalah, kita tinggal klik insert bibliography ini, itu sudah otomatis masuk ke dalam makalah kita. Nah, tinggal kita klik, nah akan muncul seperti ini setelah kita klik insert bibliography. Setelah muncul seperti ini, kita bisa ubah font atau size atau jarak dari daftar pustaka kita. Di home, kita ubah fontnya Times New Roman, ukurannya 12, lalu kita justify, lalu kita 1,5. Nah, akan jadi seperti ini. Dan jika kita menambahkan nama jurnal yang baru di makalah kita tidak perlu menekan tombol refresh yang ada di reference. Refresh itu tidak perlu kita tekan karena dia akan masuk otomatis di daftar pustakanya. Nah, itu yang refresh di reference itu tidak perlu kita klik karena dia akan otomatis masuk. Udah selesai, gampang banget kan teman-teman buat daftar pustaka otomatis, footnote, dan endnote di Mendeley. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!